Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada malam ini kita akan melakukan diskusi PBL yang telah kita kerjakan, di mana kita membawa sebuah isu krusial yang mana kita semua merasakan dampaknya di lingkungan kita, dengan judul penumpukan sampah tidak terkendali, ketidakefektifan pengelolaan sampah di Kota Medan. Jadi seperti yang kita tahu itu setiap harinya Kota Medan ini menghasilkan sekitar 2.000 ton sampah, namun hanya sekitar 70% yang berhasil untuk terangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi ketidakmampuan sistem pengangkutan sampah yang ada ini telah menyebabkan penumpukan sampah yang tak terkendali di beberapa area kota. Jadi untuk memahami akar masalah ini dan mencari solusinya, di sini kita akan diskusi dan menganalisis kasus ini melalui lensa tata kelola sektor publik. Kita akan melakukannya secara berurutan dari topik-topik ketemuan yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya, uh, yang mana sebelumnya lebih baik kita perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Adam Siaan dengan NIM 230903054. Silahkan Perkenalkan nama dilanjut. saya Perkenalkan nama saya Sakila Aulia Mahdia dengan NIM 230903004. Perkenalkan nama saya Aisyah Jenny Harahap dengan NIM 2309032. Perkenalkan saya Tasya Pratiwi dengan NIM 230903052. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani Lubis dengan NIM 230903036. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kita. Yang pertama, saya persilakan kepada Sakila untuk memulai topiknya. Baik, terima kasih Nazwa Adam atas pembukaan yang sangat jelas. Melihat inti dari masalah ini, kita bisa mengaitkan langsung dengan topik konsep dasar tata kelola sektor publik yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Saya akan membahas berdasarkan pandangan Pierre Peters pada tahun 2000 dan Koiman. Yang pertama itu menurut Pierce dan Peters pada tahun 2000, cara mengelola masalah publik seperti pengelolaan sampah itu sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus ada kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Artinya itu semua pihak itu harus terlibat dan saling membantu, bukan hanya menunggu perintah dari pemerintah saja. Pendapat ini juga sejalan dengan pemikiran Koiman. Ia mengatakan bahwa mengatur urusan publik atau tata kelola itu perlu dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah itu tidak bisa memutuskan segalanya itu sendiri saja. Perlu ada diskusi, kerjasama, dan saling mendukung antara semua pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau kita lihat ke kasus sampah di Kota Medan ini, kelihatan bahwa kerjasama seperti ini tuh belum maksimal. Contohnya itu dinas kebersihan. Masih banyak yang bekerja sendiri dan belum banyak melibatkan pelaku usaha seperti daur ulang atau kelompok masyarakat seperti bank sampah atau komunitas lingkungan. Padahal kalau semua pihak ikut mengambil bagian, masalah sampah bisa lebih cepat efektif dan dapat cepat ditangani. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai PBL kedua, yaitu tentang teori dan model dalam tata kelola sektor publik, di mana teorinya sendiri itu ada New Public Governance dan modelnya itu Collaborative Governance. Nah, kalau teorinya sendiri itu saya mengambil dari Christopher Pollitt, yang dimana beliau menyampaikan bahwa New Public Governance itu bukan lagi soal pemerintah yang mengatur birokrasi dari dalam, tapi soal gimana pemerintah itu bisa membangun kerjasama dengan pihak-pihak dari luar pemerintah. Jadi tugas pemerintah itu sekarang lebih ke mengelola jaringan, bukan sekedar pemberi perintah. Kemudian ada menurut Gary Stoker, yang dimana menurutnya itu New Public Governance itu bukan cuma soal efisiensi, tapi soal gimana masyarakat itu bisa terlibat dan bareng-bareng membentuk nilai publik gitu. Jadi pemerintah harus berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali tunggal, yang dimana hal ini cocok dengan atau masih relevan dengan kondisi di Medan, yang dimana persoalan sampah kan selama ini kita tahu bahwa itu ditanggung oleh pemerintah daerah gitu. Padahal seharusnya masyarakat, kemudian sektor swasta dan komunitas lingkungan itu bisa ikut
berperan aktif gitu. Nah, kalau masuk ke collaborative governance sendiri, menurut Stephen Goldsmith, pemerintah itu harus bekerja sama dengan sektor swasta, kemudian ada lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakatnya sendiri, bukan berjalan sendiri gitu. Jadi pemerintah itu jadi fasilitator, yang dimana tugasnya itu menyatukan semua pihak untuk hasil pelayanan yang lebih baik. Kemudian ada Janko Iman yang dimana dia mengatakan bahwa collaborative governance itu bagian dari governance interaktif, yang dimana artinya pemerintah itu bukan aktor tunggal, tapi cuma satu dari banyaknya aktor dalam jaringan yang memang saling mempengaruhi gitu. Jadi semua pihak itu punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau pandangan semua itu digabungkan, kunci utama dalam tata kelola yang baik itu ada di kerjasama, kemudian partisipasi, serta pembagian peran yang adil gitu. Jadi pemerintah Kota Medan sebenarnya bisa mengajak semua pihak untuk duduk bareng dan berdiskusi bareng untuk mencari solusi bersama. Jangan dikerjain sendiri karena masalah penumpukan sampahnya itu terlalu kompleks kalau hanya ditangani oleh pemerintahnya saja. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan dengan Tasya. Nah, hal itu berkaitan dengan materi kebijakan publik dalam tata kelola sektor publik yang kita pelajari pada pertemuan ketiga. Nah, saya mengambil ahli yang pertama itu Friedrich pada 1963. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik itu sebenarnya adalah rencana atau strategi yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang tertentu. Tapi rencana ini tuh nggak bisa kita buat asal buat saja, tapi harus disesuaikan dengan kondisi sosial politik masyarakat. Nah, yang kedua itu saya mengambil ahli Thomas Erdai pada 1978. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik itu bukan hanya soal apa yang pemerintah lakukan, tetapi juga apa yang tidak dilakukannya. Jadi kalau pemerintah diam saja dan tidak bertindak terhadap suatu masalah itu juga termasuk kebijakan. Namanya itu kebijakan untuk tidak bertindak dan non-decision. Nah, kalau di Medan ini kan kadang pemerintah itu lambat atau bahkan tidak tanggap dalam menangani sampah yang menumpuk. Dalam pandangan Dai, sikap seperti ini tuh bukan sekedar kelalaian, tapi juga dilihat sebagai kebijakan pasif, dan kebijakan seperti ini tuh bisa memperburuk masalah karena berdampak kebersihan dan kesehatan warga di Kota Medan. Terima kasih. Nah, setelah itu saya akan langsung membahas terkait dengan PBL 4, yaitu kita membahas tentang regulasi dan etika. Seperti yang sudah dibahas oleh Syakila tadi, sebelumnya dia membahas bahwa di kebijakan itu tidak bisa hanya dibuat aja tanpa diimplementasikan, tapi harus juga diimplementasikan, seperti itu. Nah, di regulasi dan etika saya mengambil beberapa ahli. Yang pertama itu saya mengambil Dunlop dan Radaeli, di mana Dunlop dan Radaeli ini mengatakan bahwa regulasi itu merupakan suatu proses atau suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga masyarakatnya atau untuk mengatur masyarakatnya agar masyarakat itu tetap aman dan juga sustain atau berkelanjutan. Lalu menurut Bovens, dia mengatakan bahwa dalam etika tata kelola sektor publik, pejabat publik itu wajib atau harus memiliki beberapa sifat seperti sifat bertanggung jawab dan adil, dan juga menurut Frederickson dia mengatakan bahwa dalam etika tata kelola sektor publik, kita harus tahu antara penggunaan kekuasaan dan perlindungan hak masyarakat, di mana dalam hal ini maksud Frederickson di sini adalah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan, tapi juga tetap tidak bisa semena-mena dan tetap harus memikirkan masyarakatnya. Nah, prinsip etika itu ada beberapa. Yang pertama itu ada transparansi, akuntabilitas, integritas, keadilan, serta profesionalisme, di mana jika kita menarik kasus ini dikaitkan dengan kasus pengelolaan sampah atau penumpukan sampah di Kota Medan, masih terlihat regulasi dan etika birokrasi yang sangat lemah, di mana regulasinya sudah ada tapi belum dijalankan dengan tegas, sanksi yang diberikan belum tegas, sehingga masih banyak perilaku warga seperti membuang sampah sembarangan itu belum diberikan sanksi yang tegas. Lalu juga ada etika birokrasi, di mana mungkin di mana terjadinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa prinsip dasar dari etika itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Di sini kita nggak bisa melihat itu ada atau tidaknya hal tersebut seperti itu, dan ini membuat etika birokrasi itu
lemah karena bisa terjadi juga penyalahgunaan anggaran dalam proses pengelolaannya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang etika dan regulasi, ini tuh adalah dua pilar penting ya dalam tata kelola sektor publik. Nah, ini juga erat sama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Seperti yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu PBL kelima. Saya akan membahas terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola sektor publik. Nah, di mana transparansi akuntabilitas menurut Bovens, dia mengatakan bahwa akuntabilitas itu merupakan suatu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah atau pejabat publik terhadap kinerjanya ke masyarakat. Lalu transparansi, kalau menurut Fox, transparansi itu merupakan sesuatu hal atau sesuatu sistem yang dapat mengurangi korupsi atau mempersempit ruang korupsi serta memperluas ruang pengawasan bagi kinerja para pejabat publik. Sedangkan partisipasi, menurut Einstein, dia mengatakan bahwa dia mencetuskan bahwa ada yang namanya tangga partisipasi, di mana tangga partisipasi ini terbagi menjadi 3, yaitu adalah non-participation, lalu ada tokenism atau partisipasi semu, dan satu lagi itu adalah citizen participation. Ini menjelaskan tentang bagaimana sih atau seberapa jauh masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta yang lain-lain. Nah, kalau kita tarik dengan kasus penumpukan sampah di Kota Medan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi ini masih kurang terlihat. Gimana kurang terlihatnya adalah kita belum punya database atau kita belum melihat gimana sih pengelolaan sampah setiap hari itu, belum ada suatu web atau data yang kita bisa lihat setiap harinya. Lalu juga akuntabilitas, kita juga nggak bisa ngelihat nih pengelolaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup itu larinya kemana sih? Apakah benar mereka benar-benar menjalankan itu dengan sesuai amanah ataukah tidak? Karena kita nggak tahu dan kita nggak bisa lihat karena nggak ada datanya, kita nggak diberikan data yang bisa diakses oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakatnya itu hanya cuman kayak gotong royong antar warga, dia belum ada kerjasama yang benar-benar terbuat sistematis antara warga atau masyarakat dengan pemerintah ataupun juga bekerja sama dengan swasta seperti itu. Baik, tadi sebelumnya Aisyah telah menjelaskan dengan sangat jelas gimana sebenarnya regulasi dan prinsip tata kelola yang belum efektif itu dan memang menuntut perubahan besar. Di sini saya akan menambahkan terkait PBL 6, yaitu tentang inovasi dan digitalisasi. Yang dimana saya mengambil ahli dari Clayton Christensen, yang dimana menurutnya inovasi itu pada dasarnya soal mengubah cara lama yang memang udah nggak efektif dan menggantinya dengan cara yang baru dan lebih efisien seperti itu. Nah, di Medan sendiri kita bisa lihat kalau misalkan sistem pengangkutan sampahnya itu masih lemah, yang dimana armadanya masih terbatas, kemudian ada jadwal yang memang nggak pasti. Jadi memang udah saatnya untuk mengubah cara lama tersebut dengan cara yang lebih baru gitu. Kemudian ada menurut Morgan Albury, yang dimana menurut Morgan Albury ini inovasi itu harus diterapkan dan punya dampak nyata gitu. Contohnya kita bisa mulai dari hal kecil seperti sistem pelaporan sampah berbasis online gitu atau aplikasi real time yang dimana untuk memantau titik-titik penumpukan sampah. Gimana dengan begitu penanganannya itu bisa lebih cepat dan terarah. Lalu untuk mendukung pendapat tersebut, kita bisa masuk ke konsep digitalisasi yang dimana seperti yang dijelaskan oleh Ines Mergel, di mana beliau menyebutkan bahwa digitalisasi itu mencakup pemanfaatan media sosial, kemudian big data dan aplikasi layanan yang punya tujuan untuk buat pemerintah itu lebih terbuka dan respons dan kolaboratif. Jadi kalau teknologi ini memang dimanfaatkan, masyarakat itu bisa langsung melapor lewat aplikasi dan pemerintah itu bisa mantau data sampah secara real time. Dan akhirnya semua pihak itu bisa ikut ambil bagian dalam pengelolaan sampah ini gitu. Jadi menurut saya sendiri ketiga pemikiran ini bisa digabungkan dan diterapkan di Medan, di mana pengelolaan sampah bisa jauh lebih efektif dan modern serta melibatkan masyarakat secara aktif. Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya. Penjelasan soal digitalisasi tadi itu memang sangat cocok diterapkan di Kota Medan. Tapi agar sistem digital itu dapat berjalan maksimal, kita membutuhkan kerjasama dalam semua pihak. Nah, ini tuh seperti pada pertemuan 7, yaitu
kolaborasi, dan jaringan dalam tata kelola sektor publik. Menurut Ansel dan Gash pada tahun 2008, kolaborasi itu intinya adalah proses di mana pemerintah itu mengajak masyarakat ataupun pihak swasta untuk ikut ambil bagian dalam membuat kebijakan publik. Jadi bukan cuma pemerintah yang ambil keputusan, tapi ada kayak dialog terbuka, saling percaya, dan semua pihak itu punya komitmen yang sama untuk menyelesaikan masalah publik ini. Jadi kayak untuk urusan sampah, pemerintah itu bisa ajak komunitas lingkungan atau pelaku usaha daur ulang untuk diskusi bareng dan mengambil keputusan. Lalu menurut Emerson dan Nabachi tahun 2012, kolaborasi yang baik itu lahir dari adanya niat yang bersama dan kemampuan bersama untuk bertindak. Artinya semua pihak itu harus punya motivasi sama dan juga siap untuk bekerja sama. Bukan sekedar kayak cuman kumpul rapat habis itu bubar. Kemudian ahli yang terakhir itu Rhodes pada tahun 1997. Dia mengatakan bahwa tata kelola zaman sekarang itu nggak bisa lagi mengandalkan struktur birokrasi yang kaku kayak zaman dulu. Harus ada jaringan kerjasama antar lembaga baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat sekitar. Dengan jaringan itu kita bisa saling bantu saling tukar informasi, sumber daya maupun lapangan pekerjaan. Jadi kalau pandangan ahli ini diterapkan dalam pengelolaan sampah di Medan, hasilnya itu pasti akan lebih baik. Pemerintah nggak kerja sendirian, tapi bareng-bareng dengan warga dan juga komunitas lokal. Contohnya seperti program bank sampah ataupun gerakan Zero Waste. Sekian materi dari saya. Oh, baik, Najwa. Terima kasih penjelasannya mengenai kolaborasi tadi. Jadi, pemikiran tentang kolaborasi ini emang sangat relevan, dan ini eh, sangat mengingatkan saya pada inti dari bagaimana suatu organisasi itu beroperasi secara internal, yaitu budaya. Untuk topik budaya ini, saya akan membahas dari pertemuan 9, yang mana mengenai budaya tata kelola yang berlaku di sektor publik, yang mana ini itu adalah inti tak terlihat yang mempengaruhi semua yang kita diskusikan. Jadi saya akan membahasnya dari perspektif Profesor Greg Hofstede. Eh, Maaf, saya akan membahasnya dari ahlinya ada Edgar Schein dan Robert Bain. Jadi, menurut Edgar Schein ini, budaya organisasi terbentuk dari kebiasaan cara organisasi beradaptasi dan menyelesaikan masalah. Dalam konteks Dinas Kebersihan Kota Medan, budaya birokrasi yang tertutup dan sentralistis ini tercermin dari cara mereka menangani masalah sampah secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau komunitas daur ulang. Misalnya, bank sampah sering berdiri sendiri tanpa dukungan langsung dari pemerintah karena belum dianggap sebagai bagian dari sistem. Kemudian, Robert Bain menambahkan bahwa budaya itu juga mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi. Jadi di Medan ini kan keterbukaan informasi soal jadwal pengangkutan atau laporan itu masih sangat minim. Masyarakat kan nggak tahu tuh kemana harus melapor atau siapa yang bertanggung jawab ketika sampah itu nggak diangkut selama berhari-hari. Nah, hal ini menunjukkan budaya organisasinya tidak mendorong keterlibatan publik dan tidak mengembangkan budaya pertanggungjawaban. Jadi dengan kata lain, budaya birokrasinya ini tertutup dan tidak responsif, yang mana ini menjadi akar dari lemahnya kolaborasi dan buruknya pengelolaan sampah di Kota Medan. Perubahan budaya inilah yang harus menjadi langkah awal untuk perbaikan sistemik. Nah, kemudian setelah membahas budaya birokrasi tadi, saya akan melanjutkannya ke pembahasan kita pada pertemuan 10, yaitu hubungan tata kelola dengan sistem informasi geografis atau SIG. Jadi, teknologi ini kan bisa menjadi jembatan antara data lapangan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Di sini saya mengambil ahli dari Michael Goodchild dan Ian Messer. Jadi, Michael Goodchild ini mengatakan bahwa SIG memungkinkan pemerintah memvisualisasikan data spasial seperti memetakan titik penumpukan sampah, kemudian melacak rute armada pengangkut, kemudian atau juga bisa menganalisis distribusi tempat sampah di kota.
Dalam kasus kita ini SIG bisa digunakan untuk merespon penumpukan sampah secara real time dengan memprioritaskan wilayah padat penduduk atau rawan banjir. Kemudian Ian Messer menambahkan, dia tuh melihat SIG ini sebagai strategi tata kelola modern, yang mana bukan sekedar alat teknis. SIG mendorong pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan terbuka, di mana SIG mendorong pengambilan yang mana jika warga dilibatkan melalui aplikasi pelaporan berbasis peta, maka akan muncul tuh partisipasi yang lebih aktif dan pengawasan terhadap dinas kebersihan pun bisa berjalan transparan. Nah, tapi di Kota Medan ini sendiri, SIG itu belum digunakan secara optimal karena belum terintegrasi eh, dalam sistem kerja birokrasi. Ini tuh menunjukkan bahwa inovasi digital tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada perubahan budaya kerja yang mendukung transparansi dan adaptasi teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Saya setuju dengan pendapat Najwa Adams. Jadi pemanfaatan teknologi seperti SIG itu memang bisa membuka akses data dan itu sejalan dengan prinsip Open Government Indonesia seperti pada pertemuan 11. Menurut Ben Simon, open government ini bukan cuma soal data yang dibuka, tapi tentang bagaimana warga dan juga pemerintah itu dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah publik. Pemerintah itu bukan lagi satu-satunya aktor utama, tapi menjadi platform ataupun tempat bagi masyarakat untuk dapat ikut berkontribusi. Begitu juga dengan menurut Major pada tahun 2014. Open government itu artinya mengubah hubungan antara warga dan juga pemerintah jadi lebih terbuka dan kolaboratif lewat teknologi digital. Dalam kasus penumpukan sampah di Medan ini, pendekatan ini bisa dimanfaatkan lewat aplikasi, misalnya itu pelaporan sampah digital. Jadi warga bisa langsung lapor lewat HP mereka jika ada tumpukan sampah. Pemerintah juga bisa lebih cepat untuk merespon, bahkan komunitas pun bisa membuat inisiatif seperti daur ulang berbasis lingkungan. Dengan cara-cara seperti ini, masalah sampah itu nggak cuma jadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Sekian materi dari saya. Iya, benar banget yang dibilang sama Najwa Ramayadi kalau misalnya kita perlu banget sama yang namanya Open Government Indonesia. Tapi Open Government Indonesia ini kan pastinya nggak bisa dijalankan tanpa SDM yang bagus atau SDM yang mumpuni. Nah, sejalan dengan apa yang saya akan bahas selanjutnya yaitu PBL ke-12, saya akan membahas tentang SDM yang berkualitas atau SDM yang berkualitas dalam tata kelola sektor publik. Nah, menurut Erwin Mondi, dia mengatakan bahwa SDM yang berkualitas itu SDM sumber daya manusia itu adalah salah satu hal yang sangat krusial dalam tata kelola sektor publik, di mana menurutnya SDM yang berkualitas itu adalah SDM yang berintegritas, kompeten, juga profesional gitu. Nah, dalam mendapatkan SDM yang berkualitas ini kita tentunya memerlukan pendayagunaan atau pelatihan. Nah, hal ini sejalan dengan katanya Noto Atmojo, dia mengatakan bahwa SDM yang berkualitas itu perlu melalui proses perencanaan serta juga proses mengarahkan kemana SDM ini atau sumber daya manusia ini akan dibawa. Lalu menurut Felix Anigro, dia mengatakan bahwa sumber daya manusia yang bagus atau sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah sumber daya manusia yang memiliki struktur organisasi yang sehat dan juga dia direkrut berdasarkan dengan sistem rekrutmen berbasis kinerja. Dan juga menurut Felix Anigro ini harus diperlukanlah pelatihan dan pengembangan kepada para sumber daya manusia ini secara berkelanjutan. Seperti yang bisa kita lihat juga di dalam kasusnya, banyak sekali sumber daya manusia kita yang sebenarnya kompeten, cuman mereka itu mungkin kurang motivasi karena mereka nggak tahu arahnya mau kemana, juga mereka kurang disiplin kadang, dan tidak terlatih gitu sama apa yang mau dikerjakan. Makanya sangat diperlukan proses merencanakan dan mengarahkan seperti yang sudah dibilang oleh Noto Atmojo tadi untuk menemukan sumber daya manusia yang berkualitas seperti itu. Aisyah tadi sudah menekankan pentingnya kualitas SDM itu. Sekarang saya akan melanjutkan bagaimana pengelolaan SDM itu yang baik seperti pada pertemuan 13 yaitu manajemen SDM.
Seperti yang dikatakan Dassler pada tahun 1997, keberhasilan pengembangan sumber daya manusia itu ditentukan oleh 3 pihak. Yang pertama itu pegawainya sendiri, yang kedua itu manajernya, dan yang ketiga itu organisasinya tersendiri. Pegawainya itu harus aktif dalam mengembangkan diri, sementara manajer harus mendukung, dan yang terakhir organisasi itu harus menyediakan seperti pelatihan dan juga arah visi tujuan yang jelas. Selanjutnya, menurut Werther dan Davis pada tahun 1996 menjelaskan bahwa manajemen SDM ini harus sistematis, mulai dari perencanaan, perekrutan, pelatihan, sampai penilaian kinerja. Semua ini penting biar pelayanan publik itu lebih cepat dan juga tepat. Selanjutnya, menurut Hasto Djoko Nurutomo dan juga Meilan Sugiarto menambahkan bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas SDM itu sendiri, seperti hubungan antara pegawai dengan organisasi, kepribadian pegawai, budaya organisasi, bahkan politik di dalamnya. Kalau kita lihat di dalam kondisi pengelolaan sampah di Medan ini, banyak masalahnya itu justru muncul karena SDM-nya itu yang belum terkelola dengan baik. Mungkin jumlah petugasnya masih kurang, pelatihannya yang masih minim, ataupun sistem penghargaan dan pengawasannya itu belum berjalan secara maksimal. Karena itu, mungkin pemerintah Kota Medan ini butuh perbaikan besar dalam manajemen sumber daya manusianya di sektor kebersihan, supaya layanan kebersihan ini bisa berjalan lebih baik lagi dan juga maksimal. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih Najwa atas analisisnya mengenai SDM. Nah, terakhir setelah melihat semua aspek ini, kita kan perlu nih memikirkan bagaimana semua elemen ini menyatu dalam sebuah rangka kelembagaan yang utuh. Yang mana ini tuh berhubungan dengan pembahasan kita pada pertemuan ke-14, yaitu desain kelembagaan sektor publik. Yang mana eh, SDM yang baik itu kan harus diwadahi oleh suatu sistem organisasi yang mendukung kan. Jadi di sini saya membawa dua ahli yaitu Lawrence Elin Jr. dan Chris Tenson. Jadi menurut Lawrence ini desain kelembagaan itu adalah bagaimana struktur, sistem, dan proses kerja dalam organisasi itu dibangun agar kebijakan bisa dijalankan secara efektif. Kalau pembagian perannya tidak jelas, sistem pengawasannya lemah, terus koordinasi antar lembaganya juga tidak ada, maka pelayanan publik itu akan gagal di lapangan. Kemudian dari si Christensen yang menambahkan, dia menekankan bahwa desain kelembagaan yang buruk itu menyebabkan tumpang tindih kewenangan, kemudian menyebabkan birokrasi yang lambat, dan juga lemahnya respons terhadap situasi dinamis. Jadi mereka menyarankan agar kelembagaan itu dibentuk dengan prinsip fleksibilitas dan koordinasi horizontal. Jadi kaitannya dengan kasus kita ini kan, ini tuh terlihat dari minimnya integrasi antara dinas kebersihan, pengelola TPA, dan juga petugas di kecamatan. Ketika ada penumpukan sampah, tidak ada sistem koordinasi langsung antara unit lembaga tersebut. Bahkan petugas di lapangan pun juga sering tidak tahu gitu siapa yang harus mengangkut atau kapan pengangkutan selanjutnya itu akan datang. Jadi SDM yang tersedia ini tidak bisa bekerja maksimal karena memang sistemnya tidak mendukung. Jadi kelembagaan yang tidak adaptif ini membuat pengelolaan SDM itu jadi sia-sia dan pada akhirnya berdampak terus nih pada berulangnya penumpukan sampah di Kota Medan. Baik teman-teman, diskusi kita hari ini tentang kasus yang kita angkat itu sudah selesai karena kita telah mengupas tuntas kasus sampah di Kota Medan dari berbagai sudut pandang tata kelola sektor publik, dari budaya, teori, kebijakan, inovasi, kolaborasi, hingga etika dan akuntabilitas. Jadi di sini kita dapat melihat nih benang merah yang sama, di mana perlunya perbaikan sistemik dan komitmen semua pihak untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Terima kasih banyak atas kontribusi kalian semua pada malam ini. Sekian saja diskusi kita ini menurut saya sudah cukup. Eh, Bagaimana dari teman-teman, apakah sudah cukup? Cukup. Sangat cukup.
Kalau sudah cukup, maka diskusi ini sudah bisa kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.